Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Guys, bombastis nih guys, banyak perusahaan bahkan pimpinan dengan gaji ratusan juta pikir mereka punya strategi keren, padahal yang mereka punya cuma slogan kosong. Mereka ngomong soal visi, misi, go big or go home, tapi pas dieksekusi, hancur lebur. Di buku Good Strategy, Bad Strategy, Richard Rumelt membongkar kenapa banyak strategi yang kelihatan canggih di PowerPoint, tapi sebenarnya cuma sampah. Yang lebih parah, banyak bisnis dengan valuasi triliunan kolaps gara-gara strategi palsu ini. Gimana cara lu bedain strategi beneran versus strategi abal-abal? Dan yang lebih krusial, gimana cara bikin strategi yang nendang dan menang di dunia bisnis? Jangan skip video ini, karena ini bakal buka mata lu lebar-lebar. Chapter 1. Strategi nggak sama dengan slogan. Guys, lu tahu nggak? Banyak perusahaan gede dengan kantor mewah dan marketing budget miliaran seolah punya strategi keren, tapi pas ditelaah lebih dalam, ternyata mereka nggak punya strategi sama sekali. Rumelt ngasih contoh yang bikin shock. Lehman Brothers, bank investasi raksasa yang dibangga-banggain. Mereka ngaku punya strategi investasi jangka panjang yang solid, padahal mereka cuma gambling besar-besaran di pasar properti berisiko tinggi. Pas krisis 2008 meledak, mereka hancur berkeping-keping dan ngebawa ekonomi global ke jurang kehancuran. Kenapa ini terjadi? Karena banyak pemimpin bisnis berpikir bahwa strategi cukup dengan kata-kata yang kedengeran keren. Kita harus jadi pemimpin industri. Kita akan terus bertumbuh dengan inovasi. Kita akan mendominasi pasar dengan produk berkualitas. Semua ini kedengerannya keren, tapi ini bukan strategi. Ini cuma wishful thinking yang dibungkus bahasa korporat. Strategi itu bukan kata-kata motivasi yang lu bisa tempel di dinding kantor. Strategi itu tentang pilihan sulit, apa yang lu lakuin, apa yang lu hindari, dan kenapa lu yakin pilihan itu bakal berhasil. Kalau strategi lu cuma kata-kata manis tanpa eksekusi yang jelas, lu bukan pemimpin. Lu cuma motivator dengan gaji kegedean. Chapter 2. Ciri-ciri strategi yang jelek. Rumelt ngejelasin 3 ciri strategi yang gagal total. Pertama, strategi sebagai wishlist. Banyak perusahaan cuma bilang, kita mau jadi market leader, atau kita mau profit naik 300%, tanpa kasih tahu gimana caranya. Itu bukan strategi, itu daftar keinginan. Sama aja kayak gue bilang, gua mau jadi miliarder tapi nggak punya rencana konkret untuk mencapainya. Kedua, strategi tanpa fokus. Semua mau dikerjain sekaligus. Ekspansi ke 10 negara, inovasi produk baru, efisiensi operasional, digitalisasi semua lini, tapi nggak ada satupun yang benar-benar jadi prioritas. Ini kayak lu nembak 100 target sekaligus pakai pistol air. Nggak ada yang kena. Ketiga, strategi tanpa pemecahan masalah. Strategi yang bagus itu harus menyelesaikan masalah nyata, bukan sekadar daftar keinginan atau visi muluk-muluk. Contoh paling tragis, Kodak. Mereka punya semua teknologi buat sukses di dunia digital, bahkan mereka yang nemuin kamera digital. Ya, tapi mereka terlalu nyaman dengan bisnis film lama mereka yang ngasilin profit gede. Mereka nggak punya strategi buat adaptasi ke era digital. Hasilnya, dari perusahaan senilai 31 miliar dolar jadi bangkrut. Kalau strategi lu nggak jelas, lu nggak lagi bikin rencana sukses, lu lagi nulis surat wasiat buat bisnis lu. Gede dengan kantor mewah, dan marketing budget miliaran seolah punya strategi keren, tapi pas ditelaah lebih dalam, ternyata mereka nggak punya strategi sama sekali. Chapter 3. Strategi yang bagus itu nggak ruwet. Strategi yang bagus itu nggak perlu pakai bahasa yang cuma dimengerti konsultan dengan fee 10 miliar. Strategi itu harus punya logika sederhana dan fokus. Menurut Rumelt, strategi yang bagus itu selalu punya 3 elemen utama. Pertama, diagnosis yang jelas dan tajam. Lu harus nemu masalah utama yang lu hadapi. Bukan 20 masalah, tapi 1 atau 2 masalah kunci yang kalau diselesaikan bakal bikin breakthrough. Kedua, kebijakan utama yang tegas. Apa pendekatan spesifik yang lu pilih buat menyelesaikan masalah itu? Di sini lu harus berani ambil sikap. Bukan cuma ngebaca tren pasar, tapi juga ambil posisi yang jelas. Ketiga, aksi yang terkoordinasi dan konsisten. Apa langkah-langkah konkret yang harus lu ambil? Ini bukan cuma to-do list, tapi serangkaian aksi yang saling mendukung dan menguatkan. Contoh strategi yang nendang banget, Apple. Steve Jobs balik ke Apple tahun 1997 dan ngelihat perusahaan ini kacau balau. Mereka punya puluhan produk, ratusan proyek yang gak jelas arahnya, dan hampir bangkrut.
Apa yang dia lakukan? Dia potong 70% dari produk yang ada dan cuma fokus ke 4 produk unggulan. 1 desktop dan 1 laptop untuk konsumen dan profesional. Simple banget. Dari situ lahir iMac, MacBook, iPod, iPhone, dan akhirnya Apple jadi perusahaan dengan valuasi $3 triliun. Strategi yang bagus itu bukan soal bikin banyak hal, tapi soal milih hal yang paling penting dan fokus habis-habisan di situ. Chapter 4. Kenapa banyak pemimpin gagal bikin strategi yang bagus? Oke, sekarang pertanyaan besarnya, kenapa banyak pemimpin dengan pendidikan Harvard dan gaji ratusan juta tetap gagal bikin strategi yang benar? Karena mereka takut membuat pilihan sulit. Strategi yang bagus itu harus berani ngebuang sesuatu. Harus berani bilang enggak ke peluang-peluang yang enggak sesuai dengan arah utama. Tapi banyak pemimpin takut ambil pilihan jelas karena takut disalahin kalau gagal. Takut kehilangan peluang, takut mengecewakan stakeholder. Jadinya mereka mau ekspansi, tapi juga mau efisiensi. Mereka mau jual dengan harga premium, tapi juga mau jadi market leader dengan volume gede. Mereka mau fokus ke pasar lokal, tapi juga mau ekspansi ke 20 negara sekaligus. Ini mustahil. Strategi yang kuat itu harus memilih. Contoh paling jenius adalah IKEA. Mereka nggak mau saingan sama toko furnitur mewah. Mereka dengan tegas pilih untuk jadi toko furnitur dengan desain bagus, harga terjangkau, dan model self-service yang efisien. Mereka berani lepas segmen pasar furnitur mewah dan custom. Hasilnya, mereka dominasi pasar mereka dengan valuasi 75 miliar euro. Strategi itu bukan tentang bisa segalanya, tapi tentang milih mana yang paling penting dan yang bisa bikin lu menang. Chapter 5. Kesimpulan. Oke guys, dari semua yang udah kita bahas, inilah 3 prinsip paling krusial untuk bikin strategi yang benar-benar nendang. Pertama, jangan terjebak jargon. Singkirkan kata-kata bombastis kayak synergistic growth platform atau leverage core competencies. Strategi bukan kontes menulis esai. Strategi itu harus sederhana dan jelas. Kalau nenek lu nggak ngerti strategi lu, berarti itu bukan strategi yang bagus. Kedua, identifikasi masalah utama. Kalau lu nggak bisa jawab dengan jelas apa masalah kunci yang bisnis lu hadapi, berarti lu belum punya strategi. Diagnosis yang tepat itu separuh jalan menuju solusi. Fokus ke masalah yang kalau diselesaikan, bakal buka pintu kesuksesan. Ketiga, berani pilih dan fokus. Lu nggak bisa menang di semua medan perang. Pilih satu arena di mana lu punya keunggulan dan fokus semua resource lu ke sana. Seperti kata Bruce Lee, gua nggak takut sama orang yang latihan 10.000 jurus sekali, tapi gua takut sama orang yang latihan 1 jurus 10.000 kali. Guys, hari ini gua udah bongkar habis-habisan mitos strategi dalam bisnis dan organisasi. Lu tuh udah lihat gimana banyak strategi itu sebenarnya cuma omong kosong yang dibungkus bahasa korporat. Ingat, strategi yang benar itu nggak perlu rumit, tapi harus jelas. Nggak perlu banyak, tapi harus fokus. Nggak perlu kedengeran keren, tapi harus bisa dieksekusi. Sekarang gua mau tahu dari elu. Apakah lu pernah kerja di perusahaan yang punya strategi gagal total kayak yang kita bahas tadi? Atau mungkin lu punya pengalaman dengan strategi yang bener-bener nendang? Share pengalaman lu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ke channel Si Karyawan Pintar untuk konten bisnis dan strategi yang real, yang enggak cuma ngena slogan doang. Klik tombol lonceng juga biar lu nggak ketinggalan video-video bombastis lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap cerdas. Sukses, usaha, dan promosi kerja menantimu. Kesempatan channel Si Karyawan Pintar.